Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Kang Ajib ya teman-teman. Nah sekarang saya lagi ada di Sayung Demak. Ini jalan yang menuju ke Pantai Murasari Sayung Demak ya teman-teman. Nah di sana itu ada simpang susun Sayung. Nah kita bakal lihat proyek pengerjaan tol laut Semarang Demak khususnya di seksi 1 yang menuju ke Sayung. Apakah sudah terhubung dengan tol laut ya teman-teman? Nah kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, yuk langsung saja ke videonya. Oke teman-teman semua, kita bakal lihat perkembangan dari proyek tol Semarang Demak khususnya yang ada di seksi 1 di paket 1A dan juga di paket 1B yang ada di Sayung Demak. Nah kita lihat ini dari kejauhan sudah terlihat ternyata di beberapa sisi, di satu sisi itu yang ada di depan itu ada jalur yang belum terhubung. Nah itu kalau kita lihat kurang lebih 700 meteran ya teman-teman untuk jalur yang belum terhubung. Nah pembangunan jalan tol Semarang Demak yang seksi 1 ini itu dari Kaligawi menuju Sayung itu terus dikebut untuk segera terhubung dengan tanggul laut guna mengatasi banjir rob di Semarang dan juga Demak. Nah proyek ini sendiri itu ditargetkan selesai dan fungsional pada September tahun 2027. Nah untuk seksi 1 sendiri itu yang menghubungkan Kaligawi dan juga Sayung Demak itu panjangnya 10,6 km dan dibangun di atas laut dan terintegrasi dengan tanggul laut. Nah ini ikut ke seksi 1. Nah untuk yang seksi 2 itu panjangnya sendiri 16,3 km. Ini tuh berada di daratan, yaitu dari Sayung menuju kota Demak dan sudah beroperasi sejak Februari tahun 2023. Nah, jalan tol yang ada di seksi 1 sendiri itu berfungsi ganda sebagai jalan tol dan juga sebagai tanggul laut untuk menahan banjir rob yang sering melanda di pesisir utara Jawa, khususnya yang ada di Semarang dan juga Demak. Nah ini dia, kita lihat ada beberapa truk yang sedang membawa muatan tanah urukan dan juga ada beberapa alat berat yaitu bulldozer dan juga vibro roller. Nah itu dia, bulldozernya sedang beroperasi di area proyek sini. Nah kita coba lihat sambungan yang belum terhubung. Nah ini dia. Ini kurang lebih di 700 meteran lagi sudah terhubung ya teman-teman. Nah kalau kita lihat yang di depan itu yang menggunakan matras bambu sebagai penahan di bawahnya agar tidak agar tanahnya itu tidak amblas ya teman-teman. Nah jutaan bambu dipasang untuk proyek tol laut Semarang Demak ini. Nah selain jalan tol dan juga tanggul laut, nanti di proyek ini itu juga dibangun kolam retensi, yaitu kolam retensi Sri Wulan dan juga kolam retensi Terboyo. Nah untuk video kolam retensi sudah saya upload sebelumnya, silahkan dilihat di playlist saya ya teman-teman. Nah dan juga nanti bakal dibangun rest area di atas laut juga. Ini salah satu satu-satunya rest area yang ada di atas laut yang ada di Indonesia.
Nah, videonya juga sudah saya upload, silahkan ditonton di video saya sebelumnya. Nah, ini dia, kita coba lihat di tahap pengurukannya. Seperti yang kita lihat, ini tahapnya masih di tahap pengurukan ya teman-teman. Nah, ada beberapa alat berat yang sedang beroperasi juga. Ini bulldozer sendiri itu berfungsi untuk meratakan tanah yang ada di sekitar sini yang digunakan sebagai urukan. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini ada paku bumi yang sudah dipancangkan dan juga ada paku bumi yang belum dipancangkan. Ini yang tumpukan-tumpukan yang ada di sebelah kanan ini. Itu paku bumi yang belum dipancangkan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada diesel hammer yang sedang beroperasi. Nah, ini dia diesel hammernya sedang memancangkan paku bumi. Nah, diesel hammer sendiri itu alat memancang tiang yang menggunakan tenaga diesel untuk menghasilkan hentakan yang kuat sehingga tiang pancang dapat tertanam dengan kokoh di dalam tanah atau di dasar laut. Nah, ini kita lihat ada hammer yang ditarik ke atas, habis itu dipatulkan ke bawah untuk memukul paku bumi yang ada di bawahnya ya teman-teman. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang sampai ke ketinggian yang telah ditentukan dari paku buminya. Nah, ini dia diesel hammer yang sedang beroperasi. Nah, pemasangan paku bumi sendiri itu difungsikan sebagai jalan tol layang. Nanti di area sini itu tolnya itu melayang yang di area sekitar sini ya teman-teman. Nah, paku bumi sendiri itu fungsinya untuk memperkuat dan menstabilkan jalan tol agar tidak mudah bergeser ataupun amblas akibat dari beban lalu lintas dan kondisi tanah yang labil. Nah, paku bumi sendiri ini berfungsi sebagai fondasi yang menanamkan struktur jalan tol ke dalam tanah. Nah, memberikan stabilitas dan juga kekuatan pada struktur ya teman-teman. Nah, dengan menancapkan paku bumi ke tanah, beban struktur jalan tol itu didistribusikan ke lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga mencegah terjadinya penurunan atau amblasnya jalan tol. Paku bumi itu mampu menahan beban berat dari lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tol di atasnya nanti, serta beban dari struktur jalan tol itu sendiri. Nah, ini kita lihat di depan itu ada kren yang membawa paku bumi juga, yang sedang memindahkan paku bumi dari satu sisi ke sisi lainnya ya teman-teman. Nah, paku bumi sendiri itu terbuat dari beton bertulang. Jenis ini umum digunakan karena kekuatan dan daya tahannya. Nah, ini dia, kita lihat. Kita coba lihat dari samping. Nah, pada area tanah yang lunak di sekitar sini itu tanahnya itu lunak semua ya teman-teman, atau tidak stabil.
Maka menggunakan paku bumi itu sangat penting untuk memberikan stabilitas pada konstruksi jalan tol. Nah, ini kita lihat di depan itu juga ada diesel hammer yang sedang dipersiapkan untuk beroperasi. Untuk proses pemasangan paku bumi sendiri, itu paku bumi ditanamkan ke dalam tanah dengan cara menggunakan diesel hammer. Nah, setelah ditanam, bagian atas paku bumi itu dihubungkan dengan struktur jalan tol seperti tiang penyangga ataupun balok girder untuk menyalurkan beban ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat diesel hammernya sedang dipersiapkan untuk konstruksi. Nah, untuk paku bumi yang ada di sisi mendekati ke simpang susun Sayung itu sudah terpasang semua, tinggal sisi yang mendekati laut ya teman-teman. Nah, paku bumi sendiri itu adalah komponen yang vital dalam konstruksi jalan tol. Tanpa paku bumi, jalan tol akan rentan terhadap penurunan, peretakan, dan juga kerusakan lainnya yang dapat membahayakan pengguna jalan nantinya ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Pemasangan paku bumi sendiri itu harus dipasang secara rapi. Nah, sesuai desain yang ada agar konstruksi berjalan dengan tahap yang sesuai ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan itu. Nah, ternyata di sebelah kanan itu ada eskavator yang sedang beroperasi juga. Nah, kalau kita lihat yang ada di depan itu beberapa sisi sudah terpasang peel cap. Nah, peel cap sendiri itu struktur penghubung antara paku bumi ya teman-teman. Nah, ini pengerjaannya sendiri dengan cara dicor di tempat. Nah, ini digabungkan antara beberapa paku bumi. Kalau kita lihat di sini itu ada 6 paku bumi digabungkan dengan peel cap menjadi satu ya teman-teman. Nah, setelah peel cap ini selesai, di atas peel cap bakal dibangun pier atau kolom, dilanjutkan dengan crosshead dan juga girder. Nah, seperti itu tahapannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk peel cap-nya sudah terpasang. Nah, sampai di ujung situ di depan. Oh, ternyata di depan itu ada kren juga. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, setelah pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini selesai, itu diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di jalur Pantura Semarang-Demak. Nah, di jalur Pantura Semarang-Demak sendiri itu sering mengalami kemacetan, terutama di Simpang Kaligawe dan juga Sayung. Nah, tol ini itu akan menjadi alternatif arus kendaraan berat dan juga antar kota, sehingga mempercepat waktu tempuh dari Semarang menuju Demak. Nah, selain mengurangi kemacetan lalu lintas, tol ini nanti juga berfungsi sebagai perlindungan dari banjir dan juga rob. Untuk seksi 1, tol ini berfungsi ganda sebagai tanggul laut dan juga sebagai tol laut ya teman-teman.
Nah, ini diharapkan mampu mengurangi banjir rob yang selama ini rutin mengenangi daerah Semarang Timur dan juga Sayung. Nah, harapan selanjutnya yaitu meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas, menghubungkan kawasan industri pelabuhan dan juga bandara yang lebih efisien. Dan juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar pembangunan tol ini. Nah, kita lihat di depan itu ada simpang susun Sayung. Nah, simpang susun Sayung sendiri itu adalah persimpangan bertingkat yang menghubungkan jalan tol Semarang-Demak dengan Jalan Nasional Pantura di wilayah Sayung, Kabupaten Demak. Nah, fungsi utama dari simpang susun Sayung sendiri itu sebagai gerbang akses tol dan juga menghubungkan jalur tol layang dengan jalan eksisten yang menuju ke Kota Demak, Semarang maupun di kawasan industri Sayung. Nah, kita coba lihat yang ada di bawah ini, ternyata progres pengerjaannya sendiri tinggal di finishing di satu sisi ya teman-teman. Nah, untuk pembatas yang ada di kanan maupun di kiri itu sudah terpasang, sudah dibetonisasi juga. Nah, untuk yang di sebelah sini itu belum ada pembatas di sisi kanan dan juga kiri dari jalan tolnya. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, ternyata yang ada di seksi di paket 1A di jalan tol Semarang-Demak ini itu tahapnya masih di tahap konstruksi dan juga finishing di beberapa titik ya teman-teman. Nah, jalan tol ini semoga segera selesai ya teman-teman. Karena banjir rob yang ada di Semarang dan juga di Demak ini itu sangat tinggi sekali. Nanti diharapkan setelah selesai bisa mengurangi dampak banjir rob yang sering melanda di kawasan pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, di balik gegap gempita pembangunan, ada sisi terang yang jarang dibahas, yaitu nilai tanah di Sayung, Genuk, hingga Demak Kota itu melonjak. Investor mulai melirik, UMKM bangkit, peluang usaha tumbuh di pinggir gerbang tol. Warga yang dulu khawatir banjir rob, kini mulai bisa bernapas lega. Tanggul laut di seksi 1 menjadi tameng alami dari air pasang air laut ya teman-teman. Nah, tol ini itu bukan cuma jalan, ia adalah fondasi masa depan. Namun pembangunan ini selalu membawa dua sisi dan tak semuanya indah. Sebagian warga harus merelakan rumah dan juga tanahnya diganti ya, tapi tak semua siap berpindah. Sawah-sawah mulai berubah menjadi lahan beton. Apa kabar ketahanan pangan lokal? Dan meski rob ditekan, jangan lupa saluran air di dalam tanggul butuh perhatian. Jika tidak, banjir bisa datang dari sisi lainnya. Nah, tol Semarang-Demak sendiri itu adalah simbol kemajuan, tapi di baliknya ada cerita masyarakat, ada lingkungan yang berubah,
dan ada tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan. Semoga tol ini bukan hanya menyambungkan kota ke kota, tapi juga harapan ke kenyataan, tanpa meninggalkan siapapun di belakangnya. Di atas bangunan yang mulus, kita melihat kemajuan, tapi di bawahnya ada tanah-tanah yang dulu subur, ada rumah-rumah yang pernah berdiri, dan juga ada harapan-harapan baru yang sedang tumbuh. Bagi sebagian orang, tol ini adalah solusi, pembebas dari banjir, pemutus kemacetan, dan pembuka peluang ekonomi. Tapi bagi sebagian lainnya, tol ini adalah awal dari penyesuaian, adaptasi, dan bahkan kehilangan. Pembangunan tak pernah sempurna, tapi ia bisa jadi adil. Kini saat bentangan tol telah terhubung dari Kaligawi hingga Demak, mari kita ingat bahwa pembangunan bukan sekedar mengejar kecepatan, tapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena sesungguhnya jalan tol bukan hanya mengantar kendaraan menuju tujuan, tapi juga membawa harapan menuju kenyataan. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, update terbaru saya mengenai proyek tol laut Semarang-Demak seksi 1. Ini khususnya yang ada di dekat Simpang Susun Sayung. Nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus perkembangannya seperti apa dan sudah sejauh mana. Nantikan video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi memberikan konten yang informatif kepada teman-teman semua. Oke, see you next time and goodbye.